Dan ketika Daniel semakin mendekat ke arah pria itu, ia pun melihat wajah pria itu begitu pucat dengan mata yang sangat merah, guys. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang penculikan anak yang sangat menegangkan sekaligus menyeramkan. So, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi kisah ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang bernama Daniel yang sering begadang hanya untuk nonton film horor. Orang tua Daniel selalu marah ketika mengetahui Daniel sering banget begadang. Tapi Daniel gak menghiraukan hal itu guys. Ia pun sering begadang diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, dengan cara ia pura-pura tidur ketika orang tuanya mulai mengecek ke kamarnya. Hingga pada suatu hari di sekolah adik Daniel yang paling kecil, yaitu Lucy, akan mengadakan sebuah kegiatan rekreasi. Nah, kedua orang tuanya pun akan ikut juga dalam kegiatan itu untuk menemani Lucy yang masih kecil. Dan FYI, Daniel ini 3 bersaudara ya guys ya. Yang pertama adalah Daniel yang berusia 17 tahun. Yang kedua ada Alfie yang berusia 6 tahun. Dan yang terakhir adalah Lucy ini. Nah, saat orang tua Daniel ini akan pergi, mereka otomatis akan meninggalkan Daniel dan Alfie sendirian di rumah. Orang tua Daniel berpesan kepadanya untuk menjaga Alfie dengan baik selama mereka pergi. Karena selain Alfie ini masih kecil, ia juga sering terjaga di malam hari karena mimpi buruk guys. Dan tidak hanya itu, orang tua Daniel juga berpesan agar Daniel tidak begadang hanya untuk nonton film horor. Nah, si ibu Daniel ini memperingatkan kepada Daniel sekaligus menunjukkan CCTV yang sudah dipasang di rumah mereka untuk memastikan apakah Daniel ini melakukan tanggung jawabnya dengan benar atau tidak. Setelah semuanya dirasa clear, orang tua Daniel pun segera pergi untuk menemani kegiatan Lucy. Kedua orang tua Daniel pun pergi untuk beberapa hari guys. Dan mulai hari itu, Daniel dan Alfie tinggal di rumah berdua. Hingga pada suatu sore, Daniel pun mengajak Alfie untuk bermain frisbee di taman guys. Nah, pada satu lemparan yang terlalu kuat, frisbee itu terlempar terlampau jauh hingga tepat berada di depan seorang pria. Daniel pun segera berjalan mengambilnya. Dan ketika Daniel semakin mendekat ke arah pria itu, ia pun melihat wajah pria itu begitu pucat dengan mata yang sangat merah guys. Tatapan pria itu sangat menyeramkan hingga membuat Daniel merinding guys. Tapi seketika itu juga Daniel pun langsung menghempas hal itu. Dan ia pun segera mengambil frisbee yang tepat berada di depan pria itu guys. Nah, setelah mereka puas bermain, Daniel pun segera mengajak Alfie untuk pulang. Di malam harinya, Alfie pun terjaga karena ia takut bermimpi buruk. Daniel yang melihat Alfie seperti itu berusaha untuk menenangkan Alfie. Dan akhirnya Alfie pun bisa tertidur pulas pada malam itu. Setelah Alfie tertidur, Daniel pun segera meninggalkan Alfie sendirian di dalam kamar. Dan ia pun langsung menuju ke ruang TV untuk menonton film horor. Karena gak mau ketahuan oleh orang tuanya bahwa ia begadang, ia pun langsung mematikan CCTV di rumahnya itu. Nah, di tengah-tengah ia menonton, tiba-tiba ia mendengar seperti ada benda yang jatuh. Awalnya ia berpikir bahwa suara itu berasal dari film yang ia tonton, tapi ternyata bukan guys. Daniel yang khawatir segera menuju ke kamar Alfie. Tapi ia berpikir bahwa Alfie sedang tidur pulas di balik selimutnya. Daniel pun langsung kembali lagi menuju ke ruang TV dong. Dan saat ia berjalan menuju ke ruang TV, tiba-tiba ia mendengar ada suara teriakan anak kecil guys. Kali ini dia benar-benar khawatir dan segera mengecek ke dalam selimut Alfie. Dan ternyata yang berada di balik selimut itu bukanlah Alfie, melainkan hanya boneka. Daniel pun segera melihat ke arah jendela guys. Di sana terlihat seorang pria menyeramkan yang ia temui tadi di taman sedang berusaha untuk membawa Alfie. Daniel pun segera berlari keluar untuk menuju ke mobil pria itu. Di situ ia melihat Alfie sangat ketakutan. Lalu pria itu segera membawa Alfie pergi guys. Fix, ini Alfie sudah diculik guys. Dengan kepanikannya, Daniel pun berusaha untuk menelpon polisi. Tapi tiba-tiba telepon pun berdering guys. Dan benar saja, itu adalah orang tua Daniel yang menanyakan keadaan Alfie guys. Daniel hanya terdiam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan hal itu membuat orang tua Daniel pun sangat khawatir. Setelah itu, orang tua Daniel segera pulang saat itu juga untuk memastikan keadaan rumah guys. Dan benar saja, mereka pun sangat kaget ketika tahu Alfie sudah hilang karena diculik. Dan parahnya lagi, mereka tidak menemukan cukup bukti dan jejak si penculik itu guys. Karena CCTV di rumah mereka pun mati pada saat kejadian. Nah,
Sejak kejadian malam itu, mereka pun tidak pernah lagi bertemu dengan Alfi. Rasa bersalah pun menghantui Daniel hingga ia pun membagikan kisah ini di sosial media miliknya, guys. Ia berharap Alfi ini akan melihatnya, atau bisa jadi si penculik Alfi ini juga akan melihatnya dan iba, lalu mengembalikan Alfi ke keluarga. Namun harapan itu hanyalah tinggal harapan, dan pada kenyataannya Alfi sudah benar-benar hilang, guys. Entah ia masih hidup ataupun sudah tiada. Aduh, sumpah ini kisah itu bikin aku kesel, emosi, sedih, bercampur aduk pokoknya, guys. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya guys ya. Oke guys, see you on next video, bye-bye.